Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqqi yusral dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita lakukan kajian kali ini dengan tema Al-Maisyrah. Dari Al-Maisyrah itu adalah upaya mendapatkan sesuatu tanpa berusaha keras. Dari kata yasir, mudah. Maisyrah artinya sesuatu yang mudah. Nah, tapi saya ingin mengutip dulu dari surah Al-Baqarah ayat 11. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, qalu innama nahnu muslihun, kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Alah, pada ayat selanjutnya ingatlah, innahumul mufsiduna. Ingatlah, mereka itu sebenarnya membuat kerusakan. Walakin la yas'urun, tetapi tidak sadar. Jadi kadang-kadang ada ilmu dia ketahui, tetapi dalam hal tertentu dia lakukan karena tidak sadar. Jadi sadar itu bermakna kemampuan menundukkan diri, ya, sejalan dengan ilmu yang dimiliki dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saat ini dengan adanya fasilitas internet, HP, sangat mudah orang berbuat kebaikan. Seperti kita saat ini, kita duduk-duduk di sini, tetapi kita bisa menyebarkan ilmu ke berbagai tempat dan berbagai penonton melihatnya meskipun dia berada di rumah. Tapi di balik itu sangat mudah juga kita melakukan suatu maksiat. Seperti halnya yang saat ini lagi populer adalah judi online. Karena tidak perlu meninggalkan rumah. Cukup di tempat tertentu, dia bisa taruhan dan dia bisa mendapatkan keuntungan berlipat-lipat, sekaligus dia bisa juga rugi berlipat-lipat. Nah, ada saudara kita yang pelaksanaan ibadahnya bagus, ya, tetapi dia tidak sadar. Dia investasi karena banyak ragamnya itu judi melalui online. Dengan harapan beberapa saat kemudian dia akan mendapatkan keuntungan. Dan katanya ada ustaz mengatakan tidak apa-apa itu. Nah, ini ustaz ini perlu dipertanyakan kapasitasnya. Sebagaimana pengetahuan tentang Maisyrah. Ya. Kita lihatlah ini di ayat di surah Al-Maidah itu ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi diperingatkan orang-orang yang beriman. Innamal khamru, khamar, alkohol, minuman keras, wal maisiru, dan judi. Ya. Wal ansab, dan waslamu, dan mengundi, waslamu, dengan anak panah. Rijsun, itu suatu maksiat, suatu perbuatan keji. Rijsun min amalis syaitani, itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhi itu. La'allakum tuflihun, jauhi itu agar kamu beruntung. Ya, innama yuridis syaitanu, ya, sesungguhnya setan menginginkan engkau iku bainakumul adawata wal ba'da. Setan itu menghendaki adanya permusuhan dan kebencian di antara kamu dalam hal
fil hamri wal maisiri, dalam hal hamar dan maisir atau judi, wasuddukum an dzikrillah, dan menghalangi untuk mengingat Allah, wanis sholati, dan juga tentang berkaitan dengan salat. Qul antum muntahun, apakah kamu akan berhenti? Nah, ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi saat ini ya banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, termasuk juga berutang online yang tidak resmi. Itu kadang-kadang itu ketika terlambat pembayaran diancam. Dan dia sudah memiliki data tentang orang bersangkutan. Dan dia expose. Sehingga yang bersangkutan tertekan. Bahkan ada beberapa itu kasus itu bunuh diri itu, gara-gara judi online. Begitu mudah mendapatkan pinjaman, tapi tagihannya. Jadi internet ini, fasilitas ini sangat banyak membantu untuk perbaikan, tapi di balik itu sangat banyak juga menimbulkan malapetaka. Nah, disinilah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita memanfaatkan secara baik, dan kembali kita kepada teman-teman yang berjudi itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih banyak. Dan kita tidak pernah lihat orang yang berjudi itu jadi kaya, tapi sebaliknya banyak yang melarat. Persoalannya masyhur ini, pemahaman masyhur ini. Jadi kata yasir, mudah. Jadi sesuatu yang mendapatkan rezeki tanpa usaha. Jadi kategori ini bisa saja seseorang yang memiliki barang, membeli, kemudian belum berpindah atau belum ada upayanya, ada tawaran lain. Dia jual, mendapatkan keuntungan berlipat ganda, tapi usahanya sendiri belum ada sama sekali. Beda itu kalau makelar, mungkin makelar ada yang memang berusaha menghubungi orang. Nah, jadi kategorinya masyhur itu pada dasarnya adalah mendapatkan sesuatu hasil tanpa usaha, tanpa keringat. Ya, jadi itu barangkali mudah-mudahan kita bisa sharing, karena sambil ini mudah-mudahan saudara kita nonton ini acara ini supaya dia sadar. Jangan selalu cepat percaya pada seseorang yang mengaku ustaz atau dikau ustaz, kemudian dia mengatakan tidak apa-apa itu. Nah, ini barangkali perlu kita kehati-hatian. Ya, dan itu mungkin terjadi di kalangan kita, di kalangan saudara-saudara kita. Saya kira itu kita sharing saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kembali lagi saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terkait tadi penjelasan dari Bapak Ustadz bahwa zaman ini sekarang memang sudah rusak ya. Ya, barangkali mungkin dari ada penelitian mengatakan hampir semua lini ya, ini bisa juga dibantah, katanya hampir semua lini di Indonesia ini, di semua sektor ini kita bermasalah. Sebut saja sektor apa, pendidikan bermasalah, pertanian bermasalah, ekonomi bermasalah. Jadi tidak ada katanya kita sektor ini yang bermasalah, tidak bermasalah. Jadi apakah benar itu? Mungkin ada sanggahan. Kemudian yang kedua tadi penjelasan Ustadz yang mengatakan bahwa membolehkan ya, saya juga belum dengar, tapi memang sekarang ini pendapat ini tidak bisa dikontrol ya. Ada ulama-ulama yang atau ustadz-ustadz yang ya karena keran kebebasan sudah dibuka semenjak reformasi 98, sehingga tidak ada lagi batas-batas ya. Semua orang bisa berpendapat. Nah, salah satu pernah saya temani diskusi, seorang ustadz mengatakan ini kenapa semua kehidupan seperti ini katanya. Ini mungkin spesifik kehidupan beragama. Beliau bilang, kenapa kita seakan-akan ini banyak ustadz, banyak ini, tapi
iman juga tidak bertambah, apa juga macam-macam lah ya, makin menurun. Katanya ini karena teknologi. Kenapa? Karena kita tadi seperti Ustadz bilang bahwa yang instan itu pasti tidak bagus. Ini katanya teknologi kan orang ndak usah ke pengajian, Pak. Ini menurut Ustadz ini ya. Dulu kita kalau mau kita belajar ilmu, kita harus ikuti guru kita harus angkat air kalau mau dapat ilmunya macam-macam lah. Saya tidak usah sebutkan apa satu-satu. Kita yang lebih tahu sebagai orang tua, Pak. Tapi sekarang, Pak, mau ilmu apa kita tuntut? Tinggal buka YouTube, tinggal buka internet. Ini Ustadz bilang di sinilah katanya berkahnya ilmu itu hilang. Jadi banyak orang berilmu tapi korupsi juga banyak. Banyak orang berilmu tapi judi online juga banyak. Karena ini orang tidak lagi mau berkorban. Katanya kenapa dulu sahabat imannya kuat? Kenapa? Karena berkorban. Apa yang disampaikan Nabi dilakukan macam-macam. Sekarang kan ini apa? Nabi diikuti kemana-mana sampai itu pengumpul hadis itu kan dikisahkan itu bagaimana susahnya itu mengumpul hadis sampai bermalam di apa namanya perjalanan, uangnya habis macam-macam, enggak menikah lah sampai bagaimana ya pengorbanannya. Jadi sekarang katanya kita ini teknologi ini katanya azab. Jadi ini katanya kita ini sebentar diazab ini menurut beliau. Jadi enggak ada katanya itu kebaikannya kalau teknologi kalau dari segi agama. Karena kenapa itu tadi? Apa namanya? Karena mudah. Orang mau belajar fikih, enggak usah ke Ustadz, di YouTube saja. Enggak usah ke Saudi, enggak usah ke Mesir, di situ saja sudah bisa. Ini apa namanya berkahnya hilang. Belum lagi katanya ini di YouTube ini apa namanya saling mencela-cela antara satu dan yang lain. Ini kan kalau Anda punya teman salah, Anda datangi teman Anda, katakan dia salah. Jangan Anda katakan itu depan umum. Ini kan hal yang tidak perlu diketahui publik, jadi publik ketahui. Jadi inilah katanya bentuk azabnya ini media sosial. Sehingga yang kita dapati di YouTube kalau masalah agama, celah ini, salahkan ini, bidahkan ini. Nggak selesai. Jadi apa berkahnya di sini? Itu menurut Ustadz yang saya teman diskusi itu. Ini apakah betul seperti ini bahwa media itu, dan menurut beliau hindari media, hindari YouTube. Beliau mengatakan begitu. Kalau mau berkah ilmu, datang pengajian, datangi ulama, begitu. Jangan lewat YouTube, tidak ada berkahnya, azabnya lebih banyak. Ya. Apakah seperti itu? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.